Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah tuntas satu buku yang, judulnya aja udah provokatif banget. The Cheat Code dari Brian Wong. Betul. Dan ini penting ya, ini bukan buku bisnis yang tebal dan bikin ngantuk itu. Hahaha, bukan sama sekali. Ini lebih kayak kumpulan 71 cheat atau jalan pintas. Isinya tuh tips-tips yang tajam, cerdas, dan kadang terus terang aja agak nyeleneh buat sukses. Dan yang nulis ini kan bukan orang sembarangan. Dia mulai perusahaannya Keep itu di umur 19 tahun. Jadi dia jelas ngerti banget soal bergerak cepat. Nah, dari puluhan cheat ini, misi kita hari ini tuh bukan cuma ngerangkum aja, kita mau coba tarik benang merahnya. Oke. Kita mau cari tahu apa sih pola pikir inti yang paling berdampak dan bisa langsung Anda coba. Anggap aja ini jalan pintas untuk memahami jalan pintas gitu. Haha, suka tuh istilahnya. Judul-judul babnya aja udah bikin penasaran kan? Ada piss people off alias bikin orang kesal. Ada juga screw di MBA, persetan dengan MBA. Sampai fuck luck. Wah, ini lebih parah lagi. Nah, tapi yang menarik di sini, meskipun kedengerannya kayak kumpulan trik, inti buku ini sebenarnya soal pola pikir. Oh, jadi bukan sekedar taktik ya? Bukan, Brian Wong ini kayaknya mau bilang, lupain dulu kerja keras membabi buta. Sikap dan cara pandang itu yang nomor satu, bahkan sebelum suksesnya datang. Oke, ada kutipan kuncinya gini. Sikap positif melahirkan kesuksesan, bahkan lebih dari kesuksesan melahirkan sikap positif. Jadi, semua cheat ini fondasinya ya keberanian dan perspektif yang benar. Oke, kita mulai dari fondasi itu deh. Buku ini bilang semuanya berawal dari menjadi pemberani. Tapi, berani kan konsep yang abstrak banget ya? Iya, betul. Apa cheat pertama yang paling praktis yang dia tawarkan buat melawan rasa takut itu? Cheat pertama yang dia bahas itu, lawan rasa takut dengan rasa syukur. Menarik. Gimana tuh maksudnya? Konsepnya ini semacam mind hack yang sederhana, tapi kuat banget. Katanya, otak kita itu nggak bisa merasakan syukur dan takut di waktu yang bersamaan. Oh gitu. Coba aja deh, pas Anda lagi panik soal presentasi besar, coba paksa diri mikirin 3 hal yang Anda syukuri. Rasa paniknya itu, cenderung mereda. Masuk akal sih. Wong sendiri hidup dengan prinsip ini. Bayangin, dia loncat 4 kelas, masuk kuliah umur 14. Terus umur 19 dia terjun ke industri iklan yang super kompetitif. Tanpa mentalitas ini, mungkin udah rontok duluan dia. Dan keberaniannya itu kayaknya bukan cuma soal mental ya, tapi juga soal kalkulasi resiko yang unik. Dia punya cheat lain, yaitu nanya ke diri sendiri. Apa sih hal terburuk yang bisa terjadi? Betul sekali. Dan buat dia, jawabannya hampir selalu nggak ada. Sesimpel itu ya? Iya. Kalau perusahaannya gagal, dia cuma balik ke titik nol. Dia nggak akan kehilangan rumah atau menelantarkan keluarga. Pola pikir nothing to lose ini yang jadi bensinnya. Oke, pola pikir ini nyambung banget ke strategi berikutnya yang dia sebut ceburkan diri melebihi kemampuan. Get in over your head. Iya, analogi di buku ini bagus banget. Cara terbaik belajar berenang itu ya langsung nyebur ke kolam yang dalam. Tapi, tunggu dulu. Ini kedengarannya kayak resep buat gagal total dan burnout nggak sih? Apa bedanya keberanian sama kecerobohan? Itu pertanyaan yang bagus banget. Kuncinya itu bukan asal nekat. Menceburkan diri artinya ngambil proyek atau peran yang sedikit di luar jangkauan kemampuan Anda sekarang. Oh, jadi yang maksa kita buat belajar super cepat. Tepat. Ini menciptakan kondisi terdesak yang positif. Kalau Anda merasa nyaman dan bisa ngerjain semua tugas dengan gampang, menurut buku ini, Anda itu sebenarnya ada di jalan buntu karir, nggak bertumbuh. Jadi ini soal nyari ketidaknyamanan yang produktif gitu ya? Persis. Dan saat Anda ada di kolam yang dalam itu, 2 hal ajaib terjadi. Pertama, Anda jadi rendah hati. Karena sadar nggak tahu semuanya. Betul. Jadi terpaksa nanya dan belajar. Kedua, ini maksa Anda melakukan fake it till you make it. Pura-pura bisa sampai beneran bisa. Anda harus bersikap seolah-olah Anda pantas di sana. Dan kata Wong, orang lain juga bakal nganggap gitu ya? Iya, itu yang menarik. Saat Anda cukup berani buat lompat, orang lain cenderung mikir, oh dia memang pantas di sini. Kehadiran Anda aja udah jadi pembenaran. Oke, dari keberanian, sekarang kita geser ke bagian yang lebih nakal nih. Melanggar aturan. Ini cheat favorit saya. Judulnya aja udah asik. Cheat #5. Buat orang kesel. Hahaha, ini emang provokatif.
Tentu tujuannya bukan buat jadi orang paling nyebelin di kantor kan? Ya bukan dong. Maksudnya itu punya semangat dan pendirian yang begitu kuat, sampai kadang-kadang menimbulkan gesekan. Ini soal nunjukin kalau Anda itu sangat peduli. Contoh klasiknya pasti Steve Jobs ya? Nah, itu dia. Buku ini juga pakai contoh itu. Jobs kan terkenal sering bikin orang di sekitarnya frustrasi, bahkan marah. Nah, ini dia. Tapi bukankah ini bahaya? Ini kan survivorship bias. Kita maafin Jobs karena Apple akhirnya sukses besar. Poin yang bagus. Berapa banyak orang di luar sana yang coba bikin orang kesal dengan semangatnya, tapi ujung-ujungnya malah dianggap susah diajak kerjasama dan dipecat. Di mana batasnya? Pertanyaan krusial. Batasnya ada di niat dan keaslian. Orang-orang di sekitar Jobs, meskipun kesal, mereka tahu dia begitu karena obsesinya pada kesempurnaan produk. Bukan karena mau merendahkan mereka. Betul. Semangatnya otentik. Jadi, bikin orang kesal ini berhasil kalau orang lain paham Anda melakukannya demi kebaikan bersama, demi proyek, demi visi. Ini bukan izin buat jadi brengsek. Oke. Jadi ini nyambung ke cheat lain yang mirip, jangan pernah pelajari aturannya. Iya. Logikanya gimana tuh? Bukannya kita harus tahu aturan mainnya dulu sebelum bisa menang? Logikanya dibalik dan cukup menarik. Dia pakai analogi meja poker. Oke. Siapa pemain yang paling ditakuti? Bukan veteran yang hafal semua strategi, tapi justru pemula yang gerakannya sama sekali nggak bisa ditebak. Karena dia nggak tahu aturannya? Itu cari investor. Daripada pakai presentasi PowerPoint yang kaku dan formal sesuai aturan, dia lebih sering datang dan dengan semangat murni cerita soal visinya. Dan itu berhasil karena para investor itu mungkin udah bosan setengah mati lihat ratusan presentasi yang formatnya sama semua. Tepat! Ketika ada yang datang dengan energi beda, yang nggak ikut skrip, itu justru terasa lebih nyata dan menarik perhatian. Itu mematahkan pola. Dan ini nyambung ke cheat kontroversial lainnya. Cheat #9, persetan dengan MBA. Haha, ini pasti bikin banyak orang tersinggung. Pasti. Apa argumen utamanya? Argumennya adalah pendidikan bisnis formal, terutama MBA, itu seringkali dioptimalkan buat mencetak lulusan yang seragam, cookie cutter. Kenapa gitu? Karena itu yang dicari perusahaan raksasa. Mereka butuh pasokan manajer dan analis yang bisa langsung masuk ke sistem mereka yang udah ada. Buku ini nggak bilang MBA itu buruk loh. Cuma mempertanyakan efektivitasnya untuk jadi inovator sejati. Nah, itu dia. Terus apa alternatifnya? Sarannya sangat relevan buat zaman sekarang. Pelajari apa yang benar-benar Anda sukai dan kuasai itu. Di era internet di mana informasi berkualitas tinggi bisa diakses gratis, Menjadi Anda yang pertama di dunia, itu lebih berharga. jauh lebih berharga daripada gelar MBA mahal yang bikin Anda terdengar dan berpikir seperti ribuan lulusan lainnya. Keunikan itu mata uang baru. Oke, kalau keunikan itu aset terbesar kita, berarti fokusnya geser dong. Bukan lagi soal perusahaan, tapi soal diri kita sendiri sebagai merek. Tepat. Nah, buku ini bahas itu di cheat #14. Jangan jual bisnis Anda, jual diri Anda. Bener. Wong cerita pengalamannya di acara teknologi besar kayak South by Southwest. Dia lihat orang-orang paling cerdas di sana tuh nggak sibuk bagi-bagi kartu nama atau pitching produk. Mereka ngapain dong? Justru santai, ngobrol, bangun koneksi pribadi. Karena pada akhirnya orang itu investasi ke Anda, ke manusianya, bukan cuma ke idenya. Project bisa gagal, tapi kalau investor percaya sama orangnya, Mereka akan ikut di perjalanan Anda selanjutnya. ada satu kutipan di bagian ini yang menurut saya tajam banget. Kalau Anda minta saran ke orang, mereka akan kasih kamu uang. Kalau kamu minta uang, mereka akan kasih kamu saran. Bisa dibedah sedikit? Itu psikologi manusia yang brilian. Saat Anda minta uang, Anda menempatkan orang lain di posisi defensif. Oh ya juga ya? Tapi saat Anda minta saran, Anda menyanjung ego dan keahlian mereka. Anda bikin mereka merasa dihargai. Dinamikanya berubah, dari transaksi jadi relasi. Oke, jadi kalau diri kita adalah merek utama, gimana cara moles merek itu? Buku ini punya beberapa cheat soal penampilan. Salah satunya nyalakan halo Anda. Maksudnya apa itu? Halo efek. Halo efek itu bias kognitif, di mana kesan pertama kita yang positif terhadap seseorang, misalnya karena senyumnya tulus, bikin kita cenderung menilai semua aspek lain dari orang itu secara positif juga. Jadi senyuman hangat itu bisa kayak menciptakan halo di atas kepala kita ya? Persis. Itu bikin orang lain secara nggak sadar nyari alasan buat suka sama Anda dan ide-ide Anda. Ini lucu, saya jadi ingat pengalaman pribadi deh. Gimana tuh? Dulu awal-awal karir, saya pernah datang ke pitching di startup teknologi pakai setelan jas super formal, kemeja, dasi, lengkap.
Oke. Sementara semua orang di ruangan itu pakai hoodie sama jeans. Saya langsung merasa salah kostum, energi saya jadi kaku, dan koneksinya nggak dapet. Wah, itu contoh sempurna. Ternyata berpakaian sesuai peran yang dibahas di cheat #29 itu beneran ngaruh ya. Banget. Dan itu bukan berarti harus pakai baju mahal. Ini soal keselarasan dan otentisitas. Wong sendiri sengaja nggak pakai setelan jas ke pertemuan penting. Dia pakai apa? Dia pakai blazer, kaos, sama kaos kaki warna-warni yang keren. Itu seragamnya dia. Itu mengkomunikasikan merek pribadinya sebagai inovator muda yang kreatif, bahkan sebelum dia buka mulut. Oke, mindset pemberani udah, merek pribadi otentik udah, tapi kan energi kita semua terbatas. Gimana cara ngubah semua ini jadi aksi nyata tanpa tumbang di tengah jalan? Nah, disinilah kita masuk ke eksekusi cerdas. Cheat #3 kuncinya. Tancap gas habis-habisan, tapi hanya saat diperlukan. Manajemen energi yang brutal, ya? Betul. Anda nggak bisa dan nggak seharusnya hidup dalam mode gaspol 247. Itu resep pasti menuju burnout. Analogi Superman sama Clark Kent di buku ini bagus banget ya buat ngejelasin itu. Sangat bagus. Bahkan Superman pun perlu jadi Clark Kent. Dia nggak bisa terbang keliling dunia non-stop. Dia butuh waktu jadi normal. Istirahat total ya? Wang sangat menekankan pentingnya momen menjadi kungkang, sloth moments. Periode istirahat total buat isi ulang baterai. Dia bahkan cerita pernah tidur 30 jam non-stop setelah perjalanan bisnis gila-gilaan. Wow. Ini bukan kemalasan, ini strategi. Jadi ini soal milih pertempuran. Tampil 110% saat benar-benar penting di rapat dewan, di presentasi final. Terus beneran istirahat total. Tepat. Ini lebih kayak lari sprint berkala, bukan maraton tanpa henti. Dan energi yang udah disimpan itu harus disalurkan ke tindakan yang tegas. Ini nyambung ke cheat #7. Jangan bertanya, umumkan. Nah, ini kedengerannya agak diktator nggak sih? Iya, persis. Itu yang saya pikirkan awalnya. Kayak kita nggak peduli sama pendapat orang lain. Terus gimana? Disitulah letak nuansanya. Ini bukan berarti jadi tiran. Ini trik pikiran Jedi dalam bisnis. Saat Anda ngumumin sesuatu dengan percaya diri, seolah-olah itu udah pasti terjadi, tindakan itu sendiri ngasih momentum dan legitimasi. Orang lain jadi berasumsi itu ide brilian, karena kita kelihatan yakin banget. Betul, karena mereka pikir Anda pasti sudah memikirkannya matang-matang. Tapi gimana praktiknya tanpa bikin tim merasa nggak dilibatkan? Contoh yang dia kasih jelas banget. Cara dia jalanin rapat dewan direksi. Dia nggak pernah datang ke rapat bawa kejutan besar. Jadi gimana? Jauh sebelum rapat, dia bakal telepon setiap anggota dewan satu persatu. Jelasin agendanya, dengerin masukan mereka, bangun konsensus secara informal. Jadi pas rapat formal itu lebih kayak pengesahan dari rencana yang udah disetujui bersama di belakang layar. Tepat sekali. Dia nggak minta izin di depan umum, dia mengumumkan rencana yang sudah dikalibrasi. Ini nunjukin kepemimpinan yang kuat sekaligus menghargai masukan. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya dari obrolan kita nih, The Cheat Code ini punya beberapa pilar utama. Pertama, fondasinya itu pola pikir berani yang lahir dari rasa syukur bukan takut. Betul. Kedua, jangan takut melanggar aturan konvensional buat menciptakan jalanmu sendiri. Iya? Ketiga, sadari kalau merek terpenting itu diri Anda sendiri. Jadi bangun dan poles itu. Dan terakhir, eksekusi itu soal manajemen energi yang cerdas. Tahu kapan tancap gas dan kapan jadi kungkang. Tepat sekali. Pada akhirnya, biku ini bukan sekedar daftar trik ya. Ini lebih kayak undangan buat mengadopsi serangkaian pola pikir yang saling menguatkan. Jalan pintas yang sesungguhnya, menurut Wong, adalah menjadi diri Anda sendiri, tapi versi yang paling otentik, berani, dan strategis. Ini bukan soal nunggu keberuntungan. Tapi tentang menghasilkan serendipity. Tepat. Menciptakan kondisi di mana keberuntungan dan kebetulan-kebetulan baik itu lebih mungkin terjadi pada Anda. Sebuah cara pandang yang sangat memberdayakan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan yang terinspirasi dari semangat buku ini. Buku ini kan penuh dengan cheat yang bisa Anda lakukan. Tapi, mungkin ada cheat yang lebih kuat lagi. Pertanyaannya bukan cuma apa yang harus saya mulai lakukan, tapi juga cheat apa yang harus saya berhenti lakukan. Kebiasaan, ketakutan, atau keyakinan lama apa yang saat ini tanpa sadar sedang menghalangi Anda untuk menciptakan keberuntungan Anda sendiri?